Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wal khairu wasyarru bimasyiatillah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya serta karunia dan keberkahannya sehingga kita bisa berkumpul di Masjid Ulil Albab tercinta ini. Tak lupa pula salawat serta salam kita sanjungkan kepada Nabiyana wa Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang seperti sekarang ini. Agenda pada malam hari ini yaitu salat Isya berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan tausiah Ramadan, dan dilanjutkan salat tarawih, kemudian diakhiri dengan salat witir. Untuk yang menjadi Bilal pada malam hari ini adalah Ananda Abdullah Farhan, dan yang menjadi Imam sholat tarawih dan witir pada kesempatan kali ini adalah Ustadz Awai Baidowi. Kemudian untuk penceramah kita pada malam ini adalah Ustadz Erwin Supriyatna SPD, yang sekilas tentang beliau. Beliau lahir di Bandung tanggal 31 Maret tahun 1984, yang berdomisili di Rangkas, dan pada malam ini beliau akan membawakan tema tentang Islam dan kesolihan sosial. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kepada Ustadz Erwin Supriyatna, dipersilahkan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khairu ummat ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Shadaqallahul adzim. Langkung ti payun, hayu urang sami-sami nyanggakeun puji sinarang syukur ka Allah Subhanahu wa taala nu tos maparin sagala kanikmatan kanggo urang sadaya, khususna nikmat Islam sareng nikmat iman anu ayeuna bukti urang hadir di masjid nu mulia ieu. Salajengna ulah hilap nyanggakeun sholawat sareng salam ka junjunan urang sadaya, kakasih Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kanggo keluargina, para sahabatna. Oke, mudah-mudahan urang jamaah nu aya di masjid ieu tiasa keing syafaat mungkin di yaumil akhir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah nu dirahmati Allah, ini Ramadan ketiga, ya. Ramadan ketiga saat pandemi Covid masih melanda. Tentu saja terlalu banyak cerita, baik itu yang menyedihkan maupun yang membahagiakan, tetapi pasti itu berlalu. Tugas kita hanya mengambil hikmah, mengambil ibroh dari peristiwa yang sudah berlalu. Itu sebuah keniscayaan, ya. Islam turun. Sebelumnya panitia ini direkam ya? Oh, jadi nggak boleh ngomongin yang sensitif begitu ya?
bahaya begitu ya, nanti hilang, diculik dan sebagainya begitu ya. Baik, Islam turun dengan berbagai aturan yang kafah. Islam mengatur hubungan manusia dengan Allah, manusia dengan dirinya sendiri, dan manusia dengan manusia yang lain. Ini adalah sebuah ketetapan. Mau tidak mau, suka tidak suka, ketika aturan itu turun, maka kita harus mengikutinya. Ya. Ramadan adalah momen yang pas untuk merefleksikan diri. Oh, bahasa Betawinya muhasabah begitu, ya. Muhasabah dalam arti kita mengevaluasi diri sejauh mana kehidupan kita sudah berlangsung. Baik buruknya hanya kita yang tahu. Nah, izinkan saya sedikit berbagi tentang tema yang memang setiap Ramadan pasti tema ini yang saya bawakan, yaitu Islam dan kesolehan sosial. Islam tidak hanya mengatur ibadah ritual berupa sholat, menunaikan zakat, saum Ramadan, infak, sedekah, tetapi Islam juga mewajibkan kita, mendorong kita untuk peduli terhadap sesama. Alangkah tidak lengkapnya atau kurang sempurna seorang mukmin rajin ke masjid untuk sholat, ibadah ritual, tilawah, tetapi di satu sisi yang lain kita melupakan kemanusiaan kita. Rasulullah Shallallahu Muhammad SAW pernah bersabda, tidak beriman di antara kalian siapa saja yang kenyang sedangkan tetangganya dalam keadaan lapar. Hadis riwayat Bukhari. Dari hadis ini kita dapat memetik pelajaran bahwa keimanan seseorang harus dilandaskan pada kepedulian sosial. Contoh kecilnya adalah begini. Sebut saja namanya Bapak Fulan di daerah tertentu. Saya kenal baik dengan Bapak itu. Naik atau menunaikan ibadah haji itu lebih dari 5 kali. Antum bayangkan dengan kalkulasi dana 35 juta satu kali berangkat haji kali 5 berapa? Padahal tidak jauh dari rumahnya, di situ ada anak yatim, ibunya juga hanya buruh cuci, tidak disantuni oleh aparat pemerintah tingkat RT, RW maupun sampai tingkat lurah, dan bapak ini tidak peduli tentang hal itu. Rajin saum Senin Kamis bahkan Daud, ya, tapi dia lupa ada kewajiban yang melekat erat di dalam harta yang dimiliki. Sayang, sebagai seorang muslim kita harus paham, seandainya Allah hanya menyuruh Nabi kita Muhammad SAW hanya untuk beribadah, maka dakwah tidak akan pernah sampai kepada kita. Kalau antum membaca dengan baik sirah nabawiyah, siapapun yang pengarangnya, maka antum akan menemukan betapa banyak kehidupan sosial, kepedulian beliau terhadap umatnya. Salah satu kisah yang sering didengarkan dan ceritakan kepada kita adalah ketika berdakwah di Taif. Penduduk Taif tidak mau turut terhadap dakwah Nabi Muhammad. Datanglah malaikat Ijrail, parah. Malaikat Jibril, oke, ya, menawarkan bantuan. Haruskah kubinasakan penduduk Taif ini? Apa jawaban Rasul kita? Jangan. Mungkin mereka tidak tahu, mungkin mereka belum paham. Satu kali kibasan sayapnya malaikat Jibril diceritakan begitu ya, bisa menyebabkan bumi hancur. Tapi Nabi kita luar biasa.
Ya. Kalau ukurannya adalah kesolehan, ketakwaan, maka Nabi kita telah mencontohkan dengan baik. Kaki pun bengkak kawan ketika melaksanakan sholat ibadah, tapi masih tetap berdakwah. Yuk kita berenung. Ini membuktikan bahwa kita tidak bisa hidup tanpa orang lain. Kita lahir dibantu orang lain, betul? Apa ada yang lahir secara otodidak? Kalau ada, luar biasa. Yang kedua, nama yang melekat dalam diri antum itu pemberian siapa? Orang tua. Kita sebut orang lain juga, betul? Betul. Mandi pertama antum dimandiin sama siapa? Orang lain juga, betul? Pendidikan dari tingkat PAUD, TK, SD, sekarang tingkat madrasah aliyah, itu ilmu diberi dari siapa? Orang lain. Pangkat, jabatan, pekerjaan juga salah satunya difasilitasi oleh orang lain. Bahkan sampai meninggal, mandi terakhir kita sama siapa? Orang lain. Maka dari itu janganlah sombong kamu. Ya, pedulilah sama orang-orang di sekitar kita. Di IC, jangan-jangan teman satu kamar kita sedang ada lagi masalah. Tanya, kenapa? Ada yang bisa dibantu. Sedang mengerjakan tugas, tugasnya belum selesai, belum ngerti, ya bantu. Sungguh sangat sombong anak-anak IC yang tidak peduli dan hanya peduli terhadap dirinya sendiri. Itu bukan karakter anak IC kok. Pinter hanya sendirian menjadi nomor satu tanpa peduli kabar temannya, sudah berhenti jadi anak IC. Itu tidak ada dalam sejarahnya, nggak ada. Makanya kebersamaan di dalam anak IC, suasana, adat budaya yang ada di sini, kultur yang ada di sini mewajibkan itu. No man left behind. You will never walk alone. Dah hirup mantep sesoranganan. Hidup itu nggak sendirian. Sahabat Ali bin Abi Thalib pernah bercerita, ada orang yang beragama tapi tidak berakhlak. Tapi ada juga berakhlak tetapi tidak bertuhan. Pilih mana? Gampang kalau kita memilih. Pertanyaannya, ketika seseorang sudah mengikrarkan dirinya beriman, itu sudah melekat erat kewajiban kita terhadap orang lain. Makanya Islam tidak hanya ngomongin tentang agama ritual saja, praktek ritual saja. Ini buat kakak-kakak hafiz juga begitu ya. Ayat terpanjang dalam Al-Quran, Kak, mana kakak hafiz ya? Atau ada yang tahu? Ayat terpanjang dalam Al-Quran itu ngebahas apa? Masalah hutang. Ayat terpanjang di dalam Al-Quran ngomongin utang. Utang berarti ngomongin manusia dengan Jadi sungguh sangat sombong kalau merasa dirinya paling hebat, paling benar, paling lebih baik. Misalkan ana khairum minku, saya lebih baik daripada antum. Oh, itu sudah hilang kau. Dari kajian filosofis maupun sosiologis, manusia itu disebut homo socius. Makhluk yang senantiasa hidup berkelompok dan bersama, membangun sebuah peradaban. Dipimpin oleh yang namanya, zaman dulu namanya primus inter pares. Jadi saya titip buat anak-anak IC, khususnya Ananda kelas 10 ya, kelas 11 juga, karena kelas 12 waktu itu sempat mengikuti mat sama secara langsung ya, sehingga kulturnya pun terasa.
dibagikan. Nah sekarang kelas 10-11 kan tidak merasakan secara langsung. Kenapa matsama ini penting? Ini sebagai bukti identitas kalian, angkatan kalian. Akan banyak cerita nanti di akhir. Sekarang dengan hilangnya matsama secara luri, ini membuktikan ada salah satu mata rantai yang hilang ketika antum selesai di wisuda nanti. Dan itu adalah bentuk penyesalan. Hadirin yang dirahmati Allah, tentu saja ini sebagai pengingat buat diri pribadi bahwa Ramadan adalah momen yang pas, yang tepat untuk meningkatkan kepedulian dan kepekaan kita. Jadi hubungan peduli dan peka bukan hanya hubungan antara laki-laki dan perempuan yang sering terjadi di negara Wakanda. Kamu mah nggak peka. Kamu nggak peduli. Bukan masalah itu recehan kawan, recehan. Ya. Masih banyak lagi hal yang esensial. Bagaimana di kelas kita tidak boleh ada yang tinggal kelas. Pikirkan dengan baik. Ketika ada satu kawan kita tertinggal, baik masalah akademik maupun non akademis, maka antum sesungguhnya telah berdosa. Ini serius ya. Meskipun insan cendekia tidak pernah memaksa siswa untuk tetap di sini, tidak pernah. Ada saksinya banyak, mulai dari Pak Security, pegawai kantin, bapak ibu guru, karyawan dan sebagainya, tidak pernah memaksa. Hadir di sini adalah sebuah kesadaran. Kalau sudah sadar, maka dia tahu apa yang dia lakukan. Sadar bahwa dirinya bagian terkecil dari sebuah komunitas yang bernama Man Insan Cendekia. Tidak akan saya tanyakan di sini apa itu kebenaran, apa itu Man Insan Cendekia, nggak perlu. Karena nanti antum akan menjalaninya sendiri, menemukan sendiri, menghayati sendiri dan menemukan artikulasi dari sebuah logo. Dan nama Insan Cendekia itu akan lebih bermakna daripada kami cekoki. Pahami itu. Malu kita sama masyarakat praksara, hidup berkelompok. Kita di sini sudah mulai kelihatan individualismenya luar biasa. Dan IC tidak mentolerir hal seperti itu. Momen yang pas kamu, momen yang pas. Evaluasi diri, peduli sama orang lain, peka terhadap kondisi sekitar, saling mengingatkan, fastabiqul khair. Maka tidak akan lagi ada yang namanya masalah komunal. Tidak ada. Yang ada adalah masalah pribadi yang belum terselesaikan, tetapi ketika dibantu sama teman, minimal dia mau mendengar, maka solusi itu tinggal menunggu waktu. Hidup itu mudah, hanya kita sendiri yang membuatnya sulit. Ya. Dari kacamata apapun, apa buktinya? Bedanya surga neraka kalau kita hitung secara ekonomis, neraka itu lebih mahal. Betul? Kenapa? Contoh kecil. Minuman keras, merogok koceh berapa yang kandungan alkoholnya sampai 43%, sebut Sifas, sebut Mansion House, berapa ribu, berapa ratus ribu. Antum saum Senin Kemis butuh biaya berapa? Antum ke masjid sholat berjamaah butuh uang berapa? Satu. Betapa neraka mahal, tetapi kenapa orang lebih suka ke nyamanan yang singkat, kenikmatan yang sesaat, padahal mahal. Iya pepeling jang orang sadaya, pengingat buat kita semua.
Ya. Allah telah memudahkan, kita yang mempersulit. Pak, ibadah itu berat, iya. Karena apa? Pahalanya surga. Kalau ibadahnya mudah, nggak ada halangan, mungkin kipas angin kawan hadiahnya. Jadi, mari kita sama-sama mencoba memperbaiki diri. Ya. Mulai sekarang coba lihat, tengok kanan, tengok kiri. Barangkali ada teman kita yang kesusahan, belum tiba orang tuanya nengok, belum dikasih makanan, belum dikasih duit. Ya berbagi. Peduli dan berbagi itu tidak akan pernah rugi. Beneran, makan akan berbalik berkali-kali lipat kepada kita. Jangan lagi ngebahas sedekah Pak, sedekah. Itu Ustadz ada yang marah-marah Pak, gara-gara sedekah. Bukan itu konsepnya. Ketika kita memberikan sesuatu, jangan pernah kita ingin dikembalikan. Lepas saja. Mohon maaf agak jorok. Seperti antum BAB, apakah antum kepikiran? Los kawan, ikhlas. Itulah yang dimaksud dengan konsep tadi, tidak berharap. Sekarang antum lihat, pemilu kan masih jauh, ya 2024 masih jauh. Nanti panitia tolong diedit ya. Sekarang sudah banyak berlomba menampilkan kami dari partai X, partai tolak angin misalkan, ya. Tolong pilih kami, akan begini dan sebagainya. Bahkan di tempat bencana banyak sekali poster, ya, baligo dan sebagainya. Tetapi jangan lupa kawan, ya, sosius itu bukan arti kita ada di tengah masyarakat yang miskin, bukan. Tetapi kita hadir dan bermanfaat buat mereka. Hadis riwayat Bukhari yang menceritakan tentang siapa sih manusia yang baik itu. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia di antara kamu adalah yang paling bermanfaat. Sejauh mana kita hari ini kita ukur kebermanfaatan kita buat lingkungan kita. Ya. Sekali lagi, kalau antum punya ilmu, berikan ilmu itu. Bantu teman kita. Jangan pelit dengan ilmu. Insya Allah itu akan menjadi ladang pahala kita. Insya Allah. Tapi jangan dipraktekkan saat ulangan, itu salah. Konsep kebersamaannya itu sesat dan menyesatkan. Ya, bantulah sebelum tes, baru itu namanya kebersamaan. Maka sekali lagi Pak Irwin sampaikan bahwa kita sama-sama belajar. Momen Ramadan ini adalah momen yang terbaik untuk merefleksikan diri, tentu saja dengan harapan kita mendapatkan ridho Allah dan menjadi pribadi yang lebih baik. Itu saja yang bisa disampaikan, tidak berpanjang lebar. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keselamatan, kesehatan dan keberkahan buat kita semua, dan mudah-mudahan kita dipertemukan lagi dengan Ramadan tahun depan insyaallah. Terima kasih. Benarnya hanya dari Allah, salahnya adalah pribadi saya sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.